Hai para viewers Agan dan Sisi. Sekarang kan udah musim liburan nih. By the way, kalian pada liburan kemana? Ke pantai, ke taman hiburan, ke luar negeri, atau ke hati doi? Nah, sebetulnya kita bisa liburan dengan cara yang jarang orang lakuin guys. Rekomen dari saya, kalian harus nyoba camping. Di sini saya sekalian mau berbagi cerita tentang pengalaman saya yang pernah camping di Gunung Puntang. Gimana ceritanya? Yuk, stay tune guys! Saya sama keluarga start dari Soreang jam 2 siang, lewat rute Banjaran, Dangder, Pangalengan. Setelah 46 menit perjalanan, akhirnya kita nyampe di Gunung Puntang. Oh iya, waktu itu saya sama keluarga naik keras. Soalnya karena kita bawa barang yang banyak, jadinya nggak bisa pakai Lamborghini atau limosin buat pergi ke sini. Tapi justru karena hal semacam itu, kebersamaannya lebih terasa. Saya sama keluarga langsung mendirikan tenda dan dapur. Di sini emang gak ada hewan buas, tapi kalian harus tetap waspada karena ada beberapa anjing liar yang suka curi-curi makanan. Untung gak curi-curi pandang, soalnya yang suka curi-curi pandang mah gebetan. Ya emang sih camping itu bukan sesuatu yang aneh, tapi menurut saya jarang ada orang yang ngisi waktu liburannya dengan camping. Daripada macet-macetan di jalanan dengan suasana yang panas, udara penuh polusi, mending kita wisata alam sekalian camping di tempat yang sejuk, udara juga seger. Ya enggak? Setelah makan, cemal-cemil, lalu saya dan keluarga keliling bumi perkemahan. Ya, mungkin karena musim liburan, jadi lokasi perkemahan cukup penuh dengan tenda-tenda kecil maupun besar. Meskipun di hutan, tapi beberapa titik tetap ramai oleh pengunjung. Sekalipun ramai, kondisi hutan masih cukup terjaga. Kiri kanan pohon lebat baik, pohon pinus yang menjulang, pohon cemara, ilalang, jalanan masih tanah dan bebatuan. Gak enak banget, maaf ya guys. Semua masih alami. Oh iya, di sini juga disediakan berbagai fasilitas seperti warung, musola, dan toilet. Jaraknya lumayan dekat sih kalau dari tempat saya. Gunung Puntang sendiri berada di kawasan Bandung Selatan dan terletak pada ketinggian 1300 mdpl. Konfigurasi lapangan pada umumnya bergelombang, suhu udara 18-23 derajat Celcius, dan curah hujan 2000-2500 mm per tahun. Lokasi toilet cukup banyak tersebar di beberapa tempat. Walaupun dengan standar kebersihan yang masih ala kadarnya, penduduk sekitar pun di sana-sini membuka warung makan untuk menyediakan suplai bahan makanan bagi pengunjung. Saya memutuskan melakukan penelusuran beberapa tempat bersejarah yang ada di kompleks Gunung Puntang ini. Tujuan kami sekarang adalah Gua Belanda yang terletak sekitar beberapa ratus meter dari tempat kami berkemah. Melewati pepohonan pinus, kami berjalan bersama-sama. Cuaca segar kami hirup dalam-dalam memenuhi setiap celah di paru-paru kami. Pada zaman penjajahan dulu, Belanda memang menjadikan daerah di sekitar Gunung Puntang ini sebagai kompleks perumahan para pejabat Belanda saat itu. Setelah berjalan, tibalah kami di mulut goa yang kami tuju. Goa ini letaknya agak tersembunyi. Tidak heran jika banyak pengunjung yang tidak tahu akan keberadaan goa ini. Goa ini dibangun Belanda pada tahun 1940 dan diperkirakan masih ada hubungannya dengan bangunan stasiun pemancar radio Malabar. Konon, gua ini dipakai sebagai tempat untuk penyimpanan komponen peralatan radio dan telepon pada zaman kejayaan radio Malabar dulu. Keadaan mulut goa cukup bersih tanpa ada sampah satupun yang berserakan. Meskipun sudah banyak warung dan tersedianya toilet, di perkemahan ini menarik. Ada sungai-sungai deras dan mengalir ke anak-anak sungai yang bersih dan bening. Air sungai ini yang dimanfaatkan penduduk dan para wisatawan untuk mandi, cuci, dan air yang disalurkan ke toilet umum.
Sampai di sungai, ternyata sungainya dangkal. Tapi untuk mencapai sungai harus ngelewatin batu-batuan dengan jalan yang cukup terjal. Batunya gede-gede banget guys, tapi air sungainya jernih. Air bersihnya terus mengalir, sehingga kalau kamu mau mandi sepuasnya pun tidak akan habis-habis. Airnya dingin sekali seperti baru keluar dari dalam kulkas. Meskipun dingin, tapi saya merasa sangat bersih buat cuci tangan, wudhu, sampai mandi. Hehehe. Nah, itu tadi pengalaman camping saya guys. Oke, awalnya saya pikir yang namanya liburan tuh enaknya traveling, tapi ternyata camping juga nggak kalah asiknya. Apalagi kalau yang dicari dari liburan kalian itu momen. Saya rasa camping emang cocok. Siang itu saya sama keluarga masak-masak buat makan. Bahan-bahan sama peralatannya tentu kita bawa dari rumah dong. Di sana mana ada. Bahkan sampai kompor dan tabung gasnya kita bawa sendiri. Back to nature. Mungkin emang saatnya kita bersahabat dengan alam. Kalau kita udah bersahabat dengan alam, kita pasti bisa lebih menghargai alam, menjaga alam, dan mencintai alam. Siapa ya alam itu? Kalau udah gitu, mungkin manusia nggak akan lagi tega ngerusak alam yang indah ini. Ya nggak guys? Sampai besok ya teman-teman. Sampai bertemu lagi di cerita petualangan lainnya. Dadah! Salam dari saya, Melsa yang cantik jelita, baik hati, dan tidak sombong. Well, apabila kalian ingin Melsa mengunjungi tempat destinasi tertentu, silahkan komen di bawah. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya. Keep health dan sampai jumpa lagi. Love you. TTD, Asisten Google.